Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Dalam keadaan sehat semua kan? Hari ini saya kebetulan membeli beberapa daging untuk saya bersihkan. Saya beli juga daging ayam, terus daging sapi dan baby octopus atau baby gurita. Gimana sih cara membersihkannya? Eh, Berikut akan saya contohkan beberapa cara untuk membersihkannya. Nah, ini untuk pertama saya akan mencontohkan cara membersihkan baby octopus. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang cara salah dulu ya. Nah, seperti ini penampakan dari baby octopus itu. Jadi dia punya tentakel. Kemudian juga yang harus kita bersihkan adalah isi dari kepala dan mulutnya. Nah, ini contoh yang salah, teman-teman ya. Jadi di sini awalnya karena saya lupa, saya potong kepalanya. Kemudian saya bersihkan bagian kepalanya itu tanpa membelah. Jadi kayak sedikit saya paksakan untuk saya bersihkan di sini dan hasilnya seperti ini. Nyiprat deh kemana-mana. Nah, itu teknik yang salah ya. Jadi, yang benar itu seperti ini. Jadi, terlebih dahulu dengan cara mengiris sedikit atau memotong sedikit bagian kepalanya. Jadi seperti ini. Kemudian pelan-pelan kita buka bagian kepalanya. Jadi akan terlihat semacam seperti kantung berwarna putih. Nah, kantung berwarna putih ini yang tadi menyemprot saya sehingga nyiprat kemana-mana. Nah, ini ada selaput yang membungkusnya. Nah, kita koyakkan selaput itu pelan-pelan. Sekaligus kita buang juga kantong tinta hitamnya. Nah, setelah itu bersih, kemudian kita buang bagian mulutnya. Nah, bagian mulutnya itu ada di bawah dekat tentakelnya. Ini kita tekan aja seperti kita mencet jerawat. Nah, pasti akan keluar mulut beserta bongkahan daging yang ada menyertai di mulutnya itu. Nah, dengan begini ini sebenarnya udah bersih ya. Jadi tinggal kita cuci aja dengan air yang mengalir. Nah, kayak gini. Jadi bentuknya si baby octopus pun juga masih bagus. Oke, ini kita lakukan terus sampai semua baby octopusnya bersih. Oke, seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, itu kan biasanya ada selaput seperti cumi juga seperti itu. Jadi ada selaput seperti lendir. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk memisahkan antara bongkol yang berwarna putih tadi serta tinta hitam, kantung tinta hitamnya itu. Jadi yang kita bersih itu cuma dua bagian aja, yaitu bagian kepala dan bagian mulutnya. Kalau misalnya teman-teman tidak menyukai atau matanya juga ingin dibersihkan, nggak apa-apa, dibersihin aja. Tapi kalau di sini saya nggak terlalu mempermasalahkan. Jadi untuk mata saya masih masih saya biarkan aja. Nah, beset aja sedikit buat irisan kecil supaya kita gampang untuk membuka kepalanya. Seperti ini. Nah, itu. Nah, isi bongkolan ini nih benar-benar seperti beras ya. Kalau tadi hasil yang saya lihat tadi kayak beras banyak.
ini. Dan kantung tinta hitamnya juga kita ambil. Nih, untuk kantung tinta hitam sebenarnya nggak usah dibuang juga nggak apa-apa. Cuma ini nanti akan saya pisahkan karena rupanya untuk kantung tinta hitam pada gurita ataupun cumi itu manfaatnya luar biasa banyak sekali untuk tubuh kita. Jadi kadang kalau misalnya kita memasak cumi, oseng-oseng cumi atau gulai cumi atau apa aja, kalau misalnya memang suka, mending kantung tinta hitamnya jangan dibuang. Nah, ini tentakel, maksud saya ini mulut dari si baby octopusnya itu. Oke, kita bersihkan semuanya sampai selesai. Jadi yang dibersihkan cuma dua itu aja, bagian kepala dan bagian mulutnya aja. Oke, alhamdulillah sudah selesai semuanya untuk baby octopus ini. Saatnya kita untuk membersihkan di bawah air yang mengalir. Nah, seperti ini ya. Ini sengaja saya pakai sarung tangan karena saya jujur saya takut bau amis. Jadi saya pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini kita tuang ke baskom yang tidak bersarang, sedangkan baskom yang bersarang untuk menirisi air setelah baby octopusnya bersih. Kita pakai piring untuk menampung air. Nah, ini kita bersihkan lagi. Kira-kira kalau misalnya masih ada selaput-selaput yang tidak berguna atau kotoran-kotoran, jadi bisa kita bersihkan semua di sini. Nah, ini setelah airnya tiris, baru kita simpan ke dalam kondimen. Atau kalau misalnya nantinya bakalan dipakai sedikit-sedikit, bisa kita masukkan ke dalam plastik, kemudian simpan sejumlah baby octopus yang nantinya akan kita butuhkan. Soalnya kalau misalnya kita membuka daging-daging seperti ini dalam satu waktu, kemudian penggunaan hanya sebagian saja, takutnya akan memunculkan bakteri-bakteri lainnya. Mending kalau udah seperti ini, berarti besok kalau mau digunakan harus semuanya seperti itu. Dan ini kantung hitamnya kita simpan terpisah. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan ikan kembung. Mungkin teman-teman di Happy Cooking sudah bisa membersihkan ikan kembung. Ini sangat gampang sekali, jadi tinggal kita bersihkan aja isi perutnya, semuanya seperti ini. Nah, setelah itu nanti akan kita cuci. Oke, lanjutkan sampai semua ikan sudah bersih dari isi perutnya. Untuk menu ikan kembung sebenarnya macam-macam sih. Bisa kita buat untuk
ikan goreng, terus ikan bakar, kemudian ikan kembung sambal ijo. Jadi bisa macam-macam ya. Soalnya ikan kembung ini paling gampang masaknya. Kalau saya ikan kembung paling sering itu dibuat balado. Entah balado cabai hijau atau balado cabai merah. Ini enak banget. Nanti deh kapan-kapan saya share menu dengan menggunakan ikan kembung ya. Nah, ini kita bersihkan semuanya. Udah selesai nih pembersihan untuk isi perut ikan kembungnya. Saatnya kita akan membersihkan di bawah air mengalir. Ini kita bersihkan sekali lagi ikannya dari darah ataupun isi perut yang masih ada tersisa. Jadi benar-benar bersih semuanya. Kemudian ditiriskan airnya supaya pada saat penyimpanan si ikan tidak mengandung air terlalu banyak. Nah, ini seperti ini ya. Kalau masih ada selaput-selaput yang kurang bermanfaat, kita buang aja. Nanti setelah dari sini kita masukkan ke dalam kondimen dan kita simpan di kulkas, dalam hal ini di ini. Kalau udah tinggal kita simpan aja dan pastikan airnya sudah tidak ada, jadi sudah ditiris. Jadi tinggal kita simpan aja ikannya. Nah, setiap menyimpan seperti daging-dagingan ataupun sayur-sayuran ataupun jenis bahan makanan lainnya, ada baiknya untuk teman-teman membuat shelf life yang ditulis di kondimen masing-masing. Jadi kita tahu shelf life bahan makanan yang akan kita gunakan setelah kita beli dan setelah kita bersihkan. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-share, like, subscribe. Assalamualaikum.